What's up guys? Apa kabar kalian semua? Dengan Miss Ita di sini. Semoga kalian baik-baik saja sama seperti aku di sini ya. Kamu sudah nonton video terbaru aku tentang bagaimana caranya kalau kamu ingin jadi pemetik buah di sini. Kalau belum, tonton di sini ya. Aku dapat banyak pertanyaan seperti aku mau masuk New Zealand pakai visa turis. Kalau udah di sana, aku mau ganti work visa. Apakah sulit? Terus ada juga yang nanya, aku sudah berada di Auckland pakai turis visa, pengen cari kerja, bisa nggak ya? Jadi hari ini aku akan bahas tentang visa turis yang kamu bisa pakai ke New Zealand. Tidak hanya untuk healing, tapi kamu juga bisa pakai visa itu untuk mencari kerja dan menghadiri interview. Nah, penasaran kan? Jadi tonton sampai habis, jangan di skip supaya kamu tidak salah paham. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu disclaimer ya guys. Jadi kamu mau healing ke Selandia Baru, tapi kamu berpikir biayanya berapa ya, mahal nggak sih, caranya gimana? Mari kita lanjutkan. Kita belajar dulu fakta-fakta seputar Selandia Baru. Jadi berdasarkan penemuan yang ditemukan oleh Global Survey Response yang dipublish oleh the US News website, mereka menemukan dari respon semua orang yang memberikan respon itu, negara Selandia Baru itu meningkati peringkat pertama the most beautiful country in the world untuk hal scenic atau pemandangan alam. Karena di sini banyak gunung, danau, terus pantai, gunung-gunungnya itu rugged gitu. Jadi kayak runcing-runcing gitu di puncaknya, itu pokoknya bagus banget guys. Nah, karena scenic, pemandangan alam yang sangat indah itu, maka Selandia Baru adalah tempat favorit turis dari seluruh dunia untuk berkunjung. Setiap tahun ada 4,5 juta pengunjung yang masuk ke negara ini. Itu tahun lalu ya, 2022. Nah, itu hampir mendekati jumlah penduduk New Zealand yang hanya 5 juta orang. Lalu karena keindahan alam itu, negara ini merupakan the top film location, tempat banyak film-film bagus yang ngambil syuting itu di sini guys. Misalnya kayak, nanti komen favorit kamu yang mana ya. Misalnya kayak The Lord of the Rings, itu favorit aku banget. Lalu The Hobbit Trilogy, terus ada The Last Samurai. Last Samurai itu sih banyak di syutingnya di Jepang, tapi yang untuk kalau plain, dataran rendahnya dan hutan-hutannya itu di New Zealand guys. Semuanya mereka di sini ngambil syutingnya. Nah, kalau kamu nonton yang The Hobbit Trilogy atau The Lord of the Rings Trilogy, itu bisa lihat pemandangan alamnya itu sekece itu guys. Jadi nggak heran banyak orang yang datang berkunjung untuk healing ke sini ya. Nah, kalau mau healing ke sini guys, kamu memerlukan visa turis. Dengan visa ini, kamu bisa datang ke sini untuk healing, jalan-jalan, explore the beauty of the country. Lalu bisa juga datang mengunjungi keluarga atau teman. Terus bisa dipakai juga untuk studi atau sekolah singkat, bisa maksimalnya itu 3 bulan. Ini informasi penting, dicatat ya guys. Dengan visa turis, kamu tidak boleh bekerja, tidak diizinkan bekerja, tapi kamu boleh bisa mencari kerja dan menghadiri interview. Walau begitu, tujuan utama kamu harus untuk healing alias jalan-jalan aja ya sebagai turis. Wah, boleh tuh, gimana syarat-syaratnya? Pasti mahal. Pasti kamu bertanya begitu kan? Nah, ini dia guys informasi detailnya. Kamu boleh diberikan izin tinggal untuk healing di sini guys selama maksimal 9 bulan. Walaupun berdasarkan pengalaman teman-teman aktual di lapangannya itu ada yang hanya dapat 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, tergantung kondisi para pelamar visa itu ya. Proses pengajuan visa itu bisa sampai 44 hari guys.
dengan biaya sekitar 211 New Zealand dollar atau sekitar 1.945.000 sekian gitu. Itu berdasarkan rate yang kemarin aku cek. 1 New Zealand dollar itu sama dengan 9.222 sekian rupiah gitu ya. Jadi 1.945 sekian itu untuk biaya buat visa. Terus syarat-syaratnya apa, Miss? Nah, syarat-syaratnya basic lah ya. Kamu bisa cek di imigrasi website untuk lebih detail, tapi aku spill beberapa nih. Kamu harus punya paspor, foto yang sesuai dengan standar keimigrasian, berbadan sehat, nanti dimintain medical check up kayak gitu. Terus ada akte lahir, SKCK, memiliki genuine intention. Aku sudah sering bahas ini ya. Jadi kalau kamu itu punya intention, niat hatinya itu yang benar. Kalau misalnya apply buat visa turis, ya udah pakai buat turis untuk hal-hal yang tadi aku jelaskan. Jangan untuk illegally kerja di mana begitu, itu nggak boleh. Itu namanya bukan genuine intention. Lalu kamu harus punya asuransi kesehatan selama trip di sini, atau kalaupun enggak, nanti bikin surat pernyataan di aplikasi visa. Kalau misalnya kamu ada sakit, amit-amit ya, jangan sakit. Tapi misalnya sakit, itu kamu harus bersedia membayar pengobatan sendiri gitu. Nggak boleh ditanggung pemerintah. Karena kalau orang lokal kan ditanggung pemerintah ya, biaya rumah sakit segala macam gitu. Lalu harus punya cukup uang untuk membiayai perjalanan kamu, ya dari beli tiket PP, biaya akomodasi, dan juga biaya hidup selama di sini. Sekarang mari kita bicarakan berapa budget yang dibutuhkan. Tapi sebelum itu iklan dulu ya guys. Kemarin aku udah kasih tahu kan ya, kalau bikin satu video itu memerlukan waktu yang lama buat saya untuk membuatnya, sekitar 20 jaman gitu guys. Jadi aku minta tolong ya, supaya kamu mau mempromosikan channel YouTube aku ke medsos kamu, kasih tahu teman-teman satu kampung, saudara-saudara. Thank you ya guys. Nah, berapa budget yang harus disiapkan? Kamu harus punya sedikitnya $1.000 per bulan. Itu sama dengan 10 juta lah ya. Bikin kurs $1 itu 10.000. Ya, itu berarti 10 juta satu bulan, atau 400 New Zealand dollar, 4 juta kalau kamu sudah booking tempat akomodasi. Kalau kamu tinggal 3 bulan, 6 bulan gitu, jadi tinggal dikalikan aja ya. Itu selain daripada tiket PP dan biaya pengurusan visa dan yang lain-lain ya guys. Nah, jumlah ini belum termasuk kalau kamu mau healing ke tempat-tempat lain, mau jalan-jalan, nongki-nongki, ya kan? Oh ya, buat kamu yang mau tahu info detail tentang bagaimana sih caranya healing ke negara terindah di dunia dengan budget yang super pas-pasan begitu, nanti hubungin aku ya guys. Aku sedang menyusun e-book tentang ini supaya teman-teman boleh gampang memplanningkan healingnya ke sini, memplanningkan rencana healingnya ke sini. Doain ya guys, semoga cepat kelar. Nah, di situ nanti aku jelaskan syarat-syarat pembuatan visa, dokumen yang diperlukan, lalu nyari akomodasi di mana, dan bagaimana kamu bisa memaksimalkan turis visa ini agar kamu boleh punya kesempatan mencari kerja dan menghadiri interview. Syukur-syukur nanti langsung diterima kerjaan, ya kan? Jadi excited. Nah, kalau visa turismu itu sudah disetujui, baru tuh kamu bisa datang ke sini sambil healing. Kamu bisa nyari kerja tuh, lihat-lihat lowongan kerja di sini. Syukur-syukur ada. Terus kalau kamu punya skill, bisa lamar kerjaan itu. Terus kalau misalnya dipanggil interview, kan bisa langsung menghadiri interview tuh. Syukur-syukur diterima, langsung kerja. Why not? Ya kan? Terus ngajuin visa, mulai bekerja dong. Yeay. Aku ada kenal orang yang sudah nyampe di Selandia Baru, nyampe di sini pakai turis visa. Terus dia bisa mengganti visanya ke visa kerja. Kalau kamu ada pertanyaan lanjut, silahkan DM aku ya guys. Atau bisa juga komen di kolom komentar. Cuman untuk hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan, aku mau minta izin ya guys. 1, ajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan video guys. Jadi jangan yang out of context dari mana-mana begitu ya. Terus yang kedua,
Kalau nanya itu sedikit yang bermutu guys pertanyaannya. Jangan pertanyaan yang jawabannya itu ada di video itu. Itu kan artinya kamu tidak menonton video secara utuh. Jangan juga yang sifatnya personal kayak gitu ya. Terus yang ketiga, kalau kamu bertanya harap bersabar ya guys. Saya usahakan loh jawab pertanyaan kalian satu-satu. Tapi aku kan ada komitmen kerja juga. Jadi nggak bisa langsung cepet-cepet. Buktinya kan ada beberapa pertanyaan yang aku jadiin jadi short atau konten gitu. Jadi bukan aku nggak bisa jawab cepet-cepet ya guys. Yang terakhir, kalau udah pertanyaannya dijawab, Mbok ya bilang terima kasih, ya kan? Kita kan orang timur tuh. Cuman kali ini aku mintanya terima kasihnya itu dalam bentuk promosiin akun aku di medsos kamu. Kasih tahu teman-teman, saudara, dan yang lain-lain. Terus kan dengan begitu aku jadi semangat berbagi ilmu dan berbagi cerita, berbagi informasi dengan kalian. By the way, kalau ada dari teman-teman yang masuk sini pakai visa turis, terus berhasil merubahnya ke visa kerja, komen ya, sharing-sharing cerita kita. Itu dia guys, cara kamu bisa healing ke negara yang terindah di seluruh dunia. Dan dengan cara ini, kamu bisa juga menjadikan batu loncatan untuk masa depan kamu. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video aku supaya aku lebih semangat berbagi ilmu dengan kalian. You'll be alright. Sampai bertemu kembali. Horas.